Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, sesungguhnya yang menjadi ukuran baik dan tidaknya seseorang itu ditentukan oleh perbuatannya masing-masing. Mulia dan tidaknya seseorang itu juga ditentukan oleh perbuatannya masing-masing. Bukan dari keluarganya, bukan dari silsilah orang tuanya, bukan dari sukunya, bukan dari agamanya. Karena yang menentukan apakah orang tersebut disebut sebagai orang yang baik atau tidak baik itu perbuatannya. Oleh karena itu, Sang Buddha memandang sistem kasta itu berdasarkan perilaku. Jadi pendekatan Sang Buddha mengenai baik dan buruknya seseorang itu masih berdasar pada aspek moralitas, bukan pada kelahiran. Makanya Sang Buddha mengatakan, Nacaca Brahmano hoti, nacaca hoti abrahmano. Kamuna Brahmano hoti, kamuna hoti abrahmano. Bukan dari kelahiran seseorang disebut sebagai Brahmana atau bukan Brahmana. Dari perbuatannya lah seseorang disebut sebagai Brahmana atau bukan Brahmana. Brahmana yang dimaksud adalah anggapan tentang orang yang mulia. Jadi orang yang mulia itu tidak ditentukan dari kelahiran, tidak ditentukan dari mana atau dari keluarga mana ia dilahirkan, tetapi dari perbuatannya masing-masing. Perbuatannya yang seperti apa? Tentu yang disebut sebagai orang yang baik, orang yang mulia adalah mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Mau dari keluarga manapun, dari keluarga ningrat, dari keluarga bangsawan, dari keluarga orang yang baik-baik, yang dipuja-puja, kalau orang tersebut memiliki perilaku yang tidak baik, memiliki moralitas yang buruk, maka orang tersebut tidak pantas disebut sebagai orang yang mulia. Meskipun dulu orang tuanya, nenek moyangnya adalah orang-orang yang baik. Karena yang menentukan baik dan tidaknya seseorang itu bukan dari keluarganya, bukan dari keturunannya, tetapi dari perbuatannya sendiri. Meskipun seseorang dilahirkan di keluarga orang yang sangat baik di waktu itu, tapi kalau sekarang perilakunya buruk, suka mencuri, suka menghina orang lain, berkata-kata kasar, itu adalah orang yang tidak baik. Sementara meskipun mereka yang dilahirkan di keluarga biasa-biasa saja, bukan di keluarga bangsawan, bukan di keluarga ningrat, bukan di keluarga orang yang baik-baik, kalau perbuatannya sendiri saat ini adalah perbuatan yang baik, ia sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, maka orang tersebutlah yang pantas disebut sebagai orang yang mulia. Karena seperti kita tahu, banyak sekali orang di masyarakat membanggakan keluarga mereka. Ini loh keluarga saya. Tapi karena kebanggaan tersebut lupa menyadari perilakunya sendiri. Perilakunya sendiri yang kurang baik. Sebagai akibatnya banyak orang yang mencela. Karena sebenarnya yang membuat tercela atau tidaknya seseorang itu bukan dari manapun juga, kecuali dari perbuatannya sendiri. Kalau orang tersebut sering melakukan keburukan, pantas orang lain akan mencela. Maka kita jangan mengagung-agungkan, menyombongkan keluarga kita.
lebih baik perbaikilah diri, karena yang menentukan baik dan tidaknya diri kita adalah diri kita sendiri. Di zaman Buddha pada waktu itu ada juga anggapan bahwa orang yang di luar kasta selain Brahmana, Satriya, Wesa, dan Sudra itu adalah orang-orang yang tercela, yang tidak pantas. Tetapi Sang Buddha tidak mengatakan demikian, karena siapapun mereka, kalau mereka melakukan kebaikan, mereka melakukan perbuatan yang mulia, maka merekalah yang pantas disebut sebagai orang yang baik, orang yang mulia, ketimbang mereka yang dilahirkan di keluarga baik-baik tetapi perbuatannya tidak baik. Sang Buddha melihat hal ini dengan sudut pandang moralitas, bukan dari keturunan. Mereka yang berperilaku baik, merawat orang tua, kemudian tahu sopan santun, adalah orang yang pantas disebut sebagai orang yang mulia. Sementara mereka yang disebut sebagai manusia sampah atau manusia buangan, sesungguhnya adalah mereka yang tidak memiliki moralitas yang baik. Salah satu contohnya adalah mereka yang tidak hormat, tidak mau merawat orang tuanya. Makanya Sang Buddha mengatakan, Yo matarang pitarang wa jinnakang gatayo banang pahusanto nabarati tangjanya wasalo iti. Mereka yang tidak merawat orang tua, meskipun ia hidup berkecukupan, dialah yang disebut sebagai orang sampah, manusia sampah, karena orang tersebut tidak mengerti balas budi terhadap orang tuanya. Sementara mereka yang tahu balas budi, tahu sopan santun, adalah mereka yang disebut sebagai orang yang mulia. Jadi mulia dan tidaknya seseorang itu bukan ditentukan dari kelahiran, bukan ditentukan dari keluarganya, tetapi dari perbuatannya masing-masing. Kita sendirilah yang menentukan apakah kita baik atau buruk. Kita sendirilah yang menentukan apakah kita pantas disebut sebagai orang yang mulia atau tidak pantas. Maka jangan sampai kita menuntut orang lain untuk menghargai kita, menghormati kita. Lebih baik kita memantaskan diri agar bisa dihormati dan juga dihargai orang lain.